Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, masih dalam kondisi baik. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat pada hari ini. Kita sekarang belajar masih dalam masa pandemi, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang tidak memakai masker, silakan maskernya dipakai, bukan hanya buat tempelan ya. Apa saja yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini? Harus tetap memakai masker dimanapun kita berada. Apalagi? Mencuci tangan. Apalagi? Harus menjaga jarak. Juga kita tidak boleh mendekati kerumunan-kerumunan ya. Kita harus menghindari kerumunan-kerumunan. Seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, biar pembelajaran hari ini berjalan lancar mulai awal hingga akhir, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Mas Kelvin untuk memimpin doa. Semoga hari ini pembelajarannya berjalan lancar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau cek presensi dulu. Ini kayaknya banyak sekali teman-temannya di sini ya. Coba dilihat, ditengok kanan kirinya, teman sebangkunya. Sudah ada semuanya? Ada semuanya? Ada yang nggak ada? Nggak ada hari ini? Ya. Siapa? Imam Mustafa. Imam Mustafa. Kemana Mas Imam Mustafa? Sakit. Sakit ya? Mudah-mudahan Mas Imam segera diberi kesehatan ya. Kemudian ada lagi? Ada. Ada lagi siapa? Mas Kaisal Akbar. Kemana? Ada yang tahu kabarnya Mas Kaisal Akbar? Izin kemana ini? Oh, acara keluarga ya. Jadi siapa saja bagi kalian yang mau tidak masuk, silakan izin, nggak apa-apa ya, izin. Pokoknya ada keterangannya ke madrasah seperti itu. Kita ingat-ingat dulu pembelajaran kita sebelumnya, apa yang kita bahas ya? Pembelajaran sebelumnya apa yang kita bahas? Kita belajar tentang dampak. Kita belajar tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Di sana ada dampaknya. Bagi siapa? Bagi manusia. Apalagi? Dampak bagi lingkungan. Terus apa lagi? Bagaimana cara menanggulanginya. Jadi kemarin kita sudah bahas itu, dan pembelajaran hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menelusuri informasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, menyusun gagasan mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang keempat, merancang gagasan membuat brosur dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Kemudian menuangkan gagasan dalam bentuk sebuah brosur. Yang kelima, menyajikan brosur yang menarik tentang cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tertera di layar di depan itu ya, kelihatan semuanya. Mudah-mudahan kalau kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kalian menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk menambah motivasi kalian untuk
memotivasi kalian, saya akan menampilkan beberapa gambar yang tertera di depan itu. Menampilkan gambar. Itu ada beberapa gambar. Yang pertama yang sebelah kanan, sebelah kiri atas. Itu gambar apa ya? Gambar brosur. Kemudian yang sebelah kanan, yang atas, itu apa? Gambar mind map, ya. Kemudian yang bawah, itu gambar apa? Poster. Gambar poster. Itu adalah beberapa gambar untuk memotivasi kalian yang digunakan sebagai dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara menyajikan hasil karya pembakaran senyawa hidrokarbon yang lebih menarik? Jadi kalau kita sudah tahu dampaknya, sudah tahu cara mengatasinya, sekarang bagaimana kita menyajikan menjadi sesuatu yang lebih menarik? Kira-kira bisa berupa apa saja? Bisa berupa brosur, ya. Kemudian yang keras jawabannya Mbak, bisa berupa sebuah brosur. Apa lagi? Poster. Bisa sebuah poster juga bisa. Bisa apa lagi? Apa Mbak? Pen. Bisa mind map juga bisa. Bisa lagi berupa sebuah leaflet yang tidak saya tampilkan di depan juga boleh. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan pesan kepada orang lain menjadi sesuatu yang lebih menarik. Karena kalau pesan kita menarik, insya Allah yang membacanya juga akan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Sekarang tugas kalian hari ini adalah kita membuat sebuah brosur. Jadi hari ini adalah kita membuat sebuah brosur. Untuk menyusun proyek ini, langkah pertama adalah menelusuri informasi bisa kalian dapatkan nanti dari kalian bisa browsing yang ada di HP kalian. Bisa juga dengan mengerjakan soal LKPD yang sudah saya bagikan sama kalian. Semua sudah bawa LKPD-nya? Sudah bawa LKPD-nya, ya? Ya. Silahkan nanti bergabung sama kelompoknya. Cari yang pertama menelusuri informasi dari soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian yang kedua adalah mencari materi dari sumber belajar yang relevan. Bisa pakai browsing HP, bisa pakai dari buku paket, bisa dari materi ajar yang pernah saya share, yang sudah saya share sama kalian. Kemudian nanti habis itu baru kita membuat brosur. Silakan bergabung dengan temannya sama kelompoknya. Silakan bergabung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, ya. Ada 7 kelompok. Silakan untuk penelusuran saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Dan silakan dikerjakan bersama kelompoknya, menelusuri informasi-informasi yang bisa kalian tuangkan nanti dalam bentuk sebuah brosur. Silakan.
Gak ada masalah ya? Bisa ya? Bisa? Bisa. Pintar-pintar lah antara dua sifat ini ya. Sudah ya? Sudah? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah ya, sudah selesai hari ini mengerjakannya, menelusurinya. Untuk menyamakan persepsi satu kelas, silakan soal-soal yang ada di LKPD kita dibacakan biar sama jawabannya dalam satu kelas. Kalau beda pun juga tidak beda jauh ya. Yang pertama, apa tujuan kalian melakukan kegiatan ini? Siapa yang mau jawab? Alhamdulillah banyak yang antusias, Mas Elsa. Bagaimana? Untuk membuat hasil karya yang bisa disampaikan dengan cara yang menarik kepada orang lain, yaitu berupa brosur. Iya, sama jawabannya? Sama ya. Jadi kita bisa membuat hasil karya yang lebih menarik. Dalam hal ini, pada kegiatan ini kita akan membuat sebuah brosur. Yang kedua, alat pembuatan apa yang digunakan pada kegiatan ini? Siapa yang mau jawab? Mbak Indah? Silakan di estafet mic-nya. Iya, HP dan laptop dan aplikasinya. Jadi HP atau laptopnya harus ada aplikasinya. Bisa membuat sebuah brosur. Kemudian yang ketiga, aplikasi apa yang digunakan untuk membuat sebuah brosur? Siapa yang mau jawab? Mbak Lia, silakan dijawab. Canva. Canva. Selain Canva, ada lagi yang pakai aplikasi yang lain? Pakai PicsArt boleh, pakai PicsArt boleh. Pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Pakai MS Word juga boleh ya. Jadi beberapa cara untuk membuat brosur. Nanti terserah kalian pakainya apa. Yang penting kalian membuatnya, kalian bisa untuk membuatnya. Kemudian nomor 4. Apa saja zat yang berbahaya bagi pembakaran hidrokarbon? Siapa yang mau jawab? Mas Kelvin, silakan dijawab. Partikelat karbon, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Iya. Jadi zat yang berbahaya bagi pembakaran hidrokarbon, pada pembakaran hidrokarbon adalah ada partikulat karbon, ada karbon monoksida, dan ada karbon dioksida. Kemudian yang kelima, apa dampak pembakaran hidrokarbon bagi manusia? Jawab. Mas Aziz, silakan jawab. Karbon dioksida jika melebihi ambang batas bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Karbon monoksida lebih mudah diikat hemoglobin dalam darah. Karbon monoksida bersifat racun sehingga bisa menyebabkan kematian. Iya. Sama ya jawabannya? Sama. Jadi ada beberapa cara tadi yang sudah disebutkan sama Mas Abdul Aziz tadi. Yang nomor 6, apa dampak pembakaran hidrokarbon bagi lingkungan? Siapa yang mau jawab? Bagi yang perempuan? Ayo Mbak Sofi. Mbak Sofi silakan dijawab. Smoke. Smoke, ya, atau namanya apa? Kabut asap. Iya, kabut asap. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Efek rumah kaca. Terus apa lagi? Hujan asap. Ya.
Jadi ada beberapa cara bisa dampak pembakaran hidrokarbon bagi lingkungan, smog atau namanya adalah kabut asap. Kemudian ada efek rumah kaca, kemudian asap. Kemudian nomor 7, yang terakhir, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon? Siapa yang mau jawab? Mbak Rizka, silakan jawab Mbak Rizka. Menjawab gunakan tenaga surya, konverter katalitik, elektronik, full injection, dan perusahaan. Iya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah bisa penghijauan, karena dengan penghijauan bisa mengurangi CO2 sintesis. Bisa konverter katalitik, bisa juga dengan EV atau fuel injection. Bisa juga dengan kita menggunakan energinya dengan menggunakan tenaga surya. Itu adalah beberapa cara untuk mengurangi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Sekarang kalian sudah menelusuri masukkan ke dalam brosur kalian nanti. Sekarang kita menyusun jadwal hari ini. Kalian untuk membuat sebuah brosur kira-kira butuh waktu berapa menit? Apa mendownload aplikasi ya? Download aplikasi. Yang kedua adalah membuat brosur. Bagi yang sudah punya aplikasi, langsung saja dipakai. Yang belum download aplikasi, silahkan di-download aplikasinya. Bisa pakai aplikasi Canva, bisa pakai aplikasi PIS. Di situ kita kalian membuat brosur sama teman satu kelompoknya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup ya? Saya kasih waktu 10 menit. Brosurnya seperti yang tertera di depan tadi, bisa kamu buat menjadi 3 bagian seperti ini. Bisa buat seperti 3 bagian seperti ini. Bisa ada bagian judulnya. Kemudian ini ada dampaknya bagi lingkungan dan bagi manusia. Kemudian bisa di sini dengan cara mengatasinya. Seperti itu. Contohnya seperti yang tertera di papan seperti ini. Silahkan kamu kreasikan sendiri bersama kelompoknya. Buat brosur kalian semenarik mungkin. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan dibuat aplikasinya semenarik mungkin untuk membuat sebuah brosur. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silahkan kalian download aplikasinya, kemudian membuat sebuah brosur bersama temannya. Jangan lupa dibuat laporan ya. Laporannya formatnya sudah ada di LKPD kalian. Ada laporannya, nanti kalian buat laporannya. Jadi dalam satu kelompok nanti pertama adalah menyetorkan hasil karyanya yang berupa sebuah brosur. Yang kedua adalah membuat laporannya. Jadi ada 2 yang diserahkan ke saya. Silakan kalian kerjakan bersama temannya. 10 menit dari sekarang.
Kita. Hutan. Kalian tuliskan di LKPD kalian, di situ ada hambatan atau kendala yang kalian temui, tuliskan di LKPD kalian. Apa saja hal-hal kesulitan kalian yang kalian temui saat membuat sebuah brosur. Apa saja yang kalian temui? Misalkan susah untuk download karena jaringannya yang kurang bagus, seperti itu. Atau mungkin cari gambarnya yang susah, yang disesuaikan dengan judulnya. Jadi buatnya disesuaikan ya antara judulnya sama isinya. Karena kita sekarang adalah dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, maka buat brosurnya gambar-gambarnya harus disesuaikan juga. Silakan. Berapa kali masuk? Saya lihat tadi sudah 80% ya, sudah ada yang 50%, ada yang 80% sudah jadinya.
Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok satu oke? Kelompok satu oke? Sudah selesai? Sudah. Kelompok dua sudah selesai? Sudah siap ya? Kelompok tiga sudah selesai? Sudah siap. Kelompok empat sudah selesai? Sudah. Kelompok lima bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 6? Kelompok 7? Sudah selesai semuanya. Laporannya juga sudah selesai juga. Kalau belum nanti sambil jalan dikerjakan ya laporannya ya. Jadi nanti yang disampaikan ke saya ada dua. Yang pertama adalah berupa brosur, nanti bisa dikirim ke WA saya. Kemudian ke WA pribadi ya. Yang kedua adalah berupa sebuah laporan. Silakan yang sudah dikirim hasilnya ke saya, ke nomor pribadi saya, akan saya cek. Silakan. Ini sudah saya cek, ada beberapa yang sudah masuk ke saya. Saya kirim ulang ke grup kelas, silakan dicek di grup kelasnya. Ini ada kelompok 1, ada kelompok 2 juga sudah ada.
Kelompok 3 sudah ada masuk. Kelompok 4 juga sudah ada yang masuk. Kelompok 5 sudah ada yang masuk. Dan kelompok 6 sudah ada yang masuk. Sekarang kita akan menguji hasil hari ini. Kita presentasikan apa yang sudah kalian buat hari ini. Dipresentasikan di depan ya. Ini yang sudah saya tindak. Ini sudah ada yang sudah saya download. Saya pindah di laptop kalian. Sudah ada di sini, di depan itu ya. Ini beberapa hasil karya dari teman-teman kalian. Sebagian sudah saya tunjukkan di sini. Ini ada kelompok 5. Hasil karyanya. Ini ada kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang di depan. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 5. Silakan presentasi. Maju ke depan sini. Silakan Mbak, maju ke depan untuk presentasi hasil karyanya. Silakan kelompok 5. Ayo, maju. Ayo, presentasi. Semuanya maju ya. Nanti kalian perkenalkan nama kelompok kalian. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dampak pembakaran hidrokarbon. Dampak pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu dampak pembakaran bagi lingkungan dan dampak pembakaran bagi kesehatan.
Dampak pembakaran bagi lingkungan menyebabkan efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua, menyebabkan hujan asam. Dampak pembakaran bagi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan gangguan pernapasan, menimbulkan iritasi pada kulit dan perih pada mata. Yang ketiga, kerusakan ginjal. Cara menanggulanginya ada beberapa cara, yaitu 2. Fuel cell, 3. Konverter katalitik, 4. EV, 5. Menggunakan tenaga surya. Sekian, terima kasih. Silakan kembali ke videonya. Bagus ya, itu tadi gambarnya sudah dibacakan sama temennya. Gambarnya yang tertera di depan itu. Jadi sudah lengkap di situ ya. Ada dampaknya, kemudian ada cara mengatasinya pada pembakaran senyawa hidrokarbon. Kemudian ini kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ini hasil karyanya dari kelompok 2. Silakan, Mas. Ayo maju. Ayo silakan maju, jangan malu-malu. Perwakilan berempat. Boleh, ayo Mas. Silakan. Diperkenalkan nama kelompoknya ya. Ayo Mas maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili kelompok 4 akan membahas dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Dampak pembakaran senyawa hidrokarbon bagi manusia. CO2 melebihi membuat sesak nafas. Bersifat racun, bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan iritasi. Dampak bagi lingkungan, hujan asam, global warming. Dampak bagi kesehatan. Cara mengurangi dampaknya: 1. Pengejauhan, 2. Konverter katalitik, 3. BBI, 4. Menggunakan kendaraan umum, 5. Menggunakan tenaga surya, 6. Menggunakan energi alternatif. Terima kasih Mas Rizky dan teman-temannya sudah presentasi kelompoknya. Bagus sekali itu hasil karyanya yang ditampilkan di depan. Dan banyak lagi hasil karya yang lain ya yang belum saya download. Semuanya bagus-bagus, alhamdulillah. Berarti kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang saya mau tanya pengalaman kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Nanti laporannya juga dikumpulkan ya. Yang tadi brosurnya sudah dikumpulkan ke saya lewat WA, chat pribadi. Nanti yang laporannya juga dikumpulkan. Kalau sekarang sudah siap, silakan dikumpulkan ke saya. Kalau belum, saya tunggu hari ini juga. Kemudian kita mengevaluasi pengalaman kita hari ini. Yang pertama, apa pengalaman menarik apa yang kamu dapatkan atau pengalaman baru apa yang kamu dapatkan selama mengikuti pembelajaran ini? Siapa yang mau jawab? Ayo Mas Kelvin, apa Mas? Mic-nya mana mic-nya? Bisa membuat brosur. Iya. Berarti kita bisa membuat brosur ya.
Jadi setelah hari ini kalian sudah bisa membuat brosur. Jadi bukan hanya sebatas pada dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, tapi bisa kalian aplikasikan untuk membuat brosur-brosur yang lain. Seperti itu. Kemudian pengalaman apa lagi yang kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran ini? Ayo Mas Dewasa. Pembelajaran menggunakan HP dan aplikasi. Iya, kita hari ini bisa belajar menggunakan HP dan aplikasi ya. Menyenangkan ya? Iya. Apalagi yang bagi anak pondok yang nggak boleh pegang HP ya, sekarang bisa boleh pegang HP karena kita memang belajar hari ini dengan menggunakan aplikasi HP atau menggunakan laptop. Tapi saya lihat nggak ada yang pakai laptop ya, semuanya pakai HP ya, nggak apa-apa. Kemudian ada lagi pengalaman yang kamu dapatkan hari ini. Siapa mau jawab? Mbak Lina, silakan. Bisa mengembangkan kemampuan. Bisa mengembangkan kemampuan kalian. Kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian. Salah satunya adalah mengembangkan membuat brosur ini. Karena ini baru, mungkin kalian akan mengkreasikannya dengan brosur yang lebih menarik lagi untuk beberapa hal yang kalian lakukan ke depannya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian akan menjadi lebih menguasai lagi tentang teknologi. Salah satunya adalah aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, ada di HP atau di laptop kalian. Jadi banyak ya pengalaman-pengalaman baru yang kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran ini. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini ya? Silakan. Mas Fajar, silakan Mas dibuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kita bisa menyampaikan dampak pembakaran dan cara mengatasi pembakaran hidrokarbon dengan cara yang menarik berupa brosur. Iya. Jadi kita bisa membuat atau menyampaikan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon dengan sesuatu yang lebih menarik, yaitu salah satunya dengan menggunakan brosur. Untuk kali ini brosur, mungkin untuk pertemuan berikutnya kalian bisa membuat hal-hal yang lain. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Silakan, Mbak Nikmat ya. Iya, Mbak Nikmat, silakan Mbak Nikmat. Dengan menggunakan brosur, penyampaian dampak pembakaran lebih menarik. Dengan menggunakan brosur, penyampaian pembelajarannya akan lebih menarik ya. Itu tadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada dua kesimpulan yang sudah disampaikan sama teman-temannya. Sekarang kita mau evaluasi dulu ya pembelajaran hari ini. Kita evaluasi dulu, silakan kamu kerjakan soal yang akan saya bagikan. Silakan, satu anak mendapatkan satu. Silakan kamu tulis nama dan kelas di pojok kanan atas. Itu sudah ada tempatnya di pojok kanan atas. Dan silakan dikerjakan soal-soal yang ada di situ. Ada 5 nomor. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Bisa kalian tangkap atau tidak pada pembelajaran hari ini?
mulai bekerja 5 menit ya dari sekarang. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan. Jangan lupa nama sama kelasnya. Jangan lupa biar nggak tertukar sama pekerjaan temannya yang lain. Sudah ya, cukup silakan. Sudah waktunya sudah cukup 5 menit. Silakan dikumpulkan estafet dibawa ke depan. Disalurkan ke depan, silakan. Silakan dibawa ke depan ya, soalnya jawabannya. Dikumpulkan. Ya, nanti akan saya koreksi dan akan saya sampaikan hasilnya lewat WA group ya. Siapa-siapa yang nilainya betul, yang dapat nilai 100, saya lihat ini semuanya jawabannya bagus-bagus ya. Insya Allah nilainya bagus-bagus ini ya. Sampai sekarang kalian sudah melakukan evaluasi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang ya, kita dapat pembelajaran hari ini karena kalian dapat bisa membuat brosur. Kalian bisa membuat brosur. Senang ya? Banyak pengalaman-pengalaman menarik yang tadi disampaikan sama teman-teman kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang termokimia. Kita akan belajar baru yaitu termokimia. Nanti akan saya bagikan bahan ajarnya dan LKPD-nya pada pertemuan berikutnya. Silakan kamu pelajari dan kamu cari sumber-sumber yang lain untuk menambah pemahaman ikuti pelajaran. Gitu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Sudah jelas semuanya ya? Laporannya silakan dikumpulkan kalau sudah selesai laporannya Pak. Laporannya Mas?
laporannya sudah, hasilnya juga sudah. Karena sudah semuanya, tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, karena ini pelajaran terakhir, silakan kalian berdoa dulu sebelum pembelajaran selesai. Silakan Mas Kelvin untuk memimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.